Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang bekerja menjadi tukang bangunan di salah satu PT bangunan. Sudah sekian tahun dia bekerja, dari sejak umur masih muda sampai dia tua. Dan dia sendiri menghasilkan dengan tenaga sendiri untuk PT itu ratusan rumah. Dan dia saat sudah tua dan sudah usia, dia merasa diri sudah tidak sanggup, tidak ada tenaga lagi untuk bekerja. Dia datang kepada pihak yang punya PT ini, dan dia menyampaikan, mohon maaf saya mau pensiun, saya mohon izin, saya sudah tidak ada tenaga untuk bekerja lagi. Kata yang punya PT, saya minta satu harapan, minta tolong satu saja. Kami lagi membuat satu komplek perumahan baru, dan ini menjadi salah satu penghargaan bagi kami. Kalau Anda setuju untuk mengambil rumah yang terakhir dalam komplek itu, Anda sendiri yang membangun. Habis itu nanti akan kita balas dan kita selesaikan soal pensiun. Apa yang dia jawab? Oh, kalau soal satu rumah aja gampang sih, Ana siap. Begitu dia diserahkan untuk membangun rumah yang terakhir di komplek yang baru itu, dia bekerja tapi dengan cepat, karena dia sudah merasa di ujung-ujung kerjaannya dia mau secepatnya selesaikan kerjaan itu. Begitu dia habiskan bangunan itu, dia langsung bawa kuncinya kembalikan kepada yang punya PT. Begitu datang menghadapi yang punya PT, kata orangnya, terima kasih atas kerja keras Anda, dan kami memberikan hadiah menjadi sebuah penghargaan dari kami untuk Anda, karena selama bertahun-tahun bekerja dengan PT kami. Rumah yang terakhir ini hadiah buatmu. Begitu dia kembali ke rumah, malah dia kaget sambil nangis. Masa itu rumah saya? Bangunannya berantakan, kamarannya tidak sesuai, pintu juga kayunya yang tidak benar, jendela yang macam-macam. Pokoknya kenapa? Karena dia saat dia membangun rumah yang terakhir, dia bekerja dengan cepat. Dia mau selesaikan tugasnya dan kerjaannya supaya segera mendapatkan pensiun dan berhenti kerja. Tapi ternyata yang punya PT itu menjadikan rumah itu hadiah buat dia. Dan dia nyesal habis melihat hasil. Dia minta digantikan dengan rumah yang lain. Kata bosnya, maaf, itu saja yang kita bisa balas dan memberikan. Bapak Ibu, apa kesimpulan dari cerita ini? Anda faham cerita ini? Kesimpulannya apa? Anda semua punya amal, jangan kacau dan berantakan amalannya. Anda sendiri salat, dan salat itu akan kembali kepada diri Anda sendiri. Anda sendiri yang bersedekah akan kembali kepada diri Anda sendiri. Anda sendiri yang salat malam, Anda sendiri yang baca Quran, Anda sendiri berlaku amal-amal salih yang lain. Jaga amal salih dengan sebaik-baik mungkin, dan selesaikan dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kita datang hari kiamat malah ternyata amal saleh kita banyak bocor dan banyak berantakan. Di saat itu kita minta, ya Allah tolong ini saya mau perbaiki lagi. Sudah tidak ada lagi. Itulah firman Allah suratul Kahfi 103, 104, 105, 106. Jadi dari 103 sampai dengan 106. Belum baca? Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Siapa yang paling merugi perbuatannya? Ada orang rugi, ada yang paling rugi. Kalau paling rugi itu berarti tidak ada kesempatan untuk berbaiki lagi.
Beda sama yang merugi. Terus siapa ya Allah, tolong jelasin supaya kita bisa selamat dari sifat itu. Siapa ya Allah di antara kami yang paling rugi? Terus yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini. Terus sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Paling berat jamaah sekalian, kita merasa diri berlaku ikhlas sebaik-baiknya, tapi ternyata ada di dalam hati kita yang merusakkan ikhlas itu. Jadi jangan anda sekali-kali merasa diri sudah berbuat sebaik-baik mungkin. Walaupun anda orang ikhlas, walaupun anda orang saleh, walaupun anda orang istiqamah baca Quran dan salat malam, walaupun anda biasa dan senantiasa membantu orang lain, jangan anda sekali-kali merasa diri sudah berbuat sebaik-baik mungkin. Malah justru anda selalu merasa diri masih banyak kekurangan dan memohon petunjuk dari Allah dan merasa diri malu terhadap Allah karena ya Allah saya belum bisa berbuat yang sebaik-baik mungkin. Jangan anda menghukumkan diri saya sudah menjadi orang ikhlas, biarkan Allah yang menghukumkan kita sudah menjadi orang ikhlas. Jangan kita menunggu orang-orang yang memuji kita, biarkan Allah yang memuji nama kita di hadapan malaikat di langit. Jangan kita sekali-kali mengharapkan apa-apa dari manusia, apalagi dihormati oleh manusia di bumi. Tapi yang kita inginkan Allah sendiri mengagungkan dan juga malaikat mencintai kita di langit. Jangan kita orang-orang yang merasa diri sudah benar sebaik mungkin, sampai sepanjang malam bisa nangis dan sepanjang malam bisa baca Quran dan tidak pernah lepas daripada salat malam. Disitulah muncul salah satu perasaan dalam hati kita, alhamdulillah ternyata saya lebih baik daripada yang lain. Jangan seperti itu. Ini salah satu kata ujub diri, bangga terhadap diri, terhadap perbuatan ini yang dijelaskan oleh Allah. Padahal mereka menyangka sudah berbuat sebaik-baiknya, tapi ternyata mereka sia-sia amalannya. Saya ulangi lagi, yang paling bodoh di bumi yang dia merasa dirinya ikhlas, tapi ternyata dia tidak ikhlas. Oleh karena itu ulama menjelaskan tidak ada amalan yang paling berat kita jaga sebagaimana kita jaga ikhlas. Oleh karena itu Bapak Ibu, terus anda selalu berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan kami hamba-Mu yang ikhlas. Biar Allah sendiri memanggil kita sebagaimana Allah memanggil Nabi Yusuf alaihissalam, innahu min ibadinal mukhlasin. Dia sesungguhnya Nabi Yusuf hambaku yang ikhlas. Dan kata mukhlisin beda arti sama mukhlasin. Mukhlisin malah lebih tinggi mukhlasin. Mukhlisin mereka benar-benar mensucikan niatnya semata-mata karena Allah, tidak ada sedikit pun hawa nafsu atau untuk dunia. Tapi mukhlasin karena sudah tinggi ikhlasnya mereka, Allah memilih mereka menjadi hamba Allah yang terdekat. Mukhlasin sudah terpilih. Oleh karena itu Allah sangat menghargai orang yang ikhlas. Walaupun amalannya sederhana, barangkali tidak diterima sama orang, tidak diberikan perhatian, berpakaiannya biasa saja, namanya pun tidak dikenal, tidak punya harta, tidak punya apa-apa, tapi kalau dia angkat tangan berdoa kepada Allah, langsung saatnya Allah kabulkan doanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan kita berburuk sangka menghukumkan orang.